Ngobras. Ngobrol bareng Ustadz. Ukur, rapikan, amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Balik lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng Ustadz, edisi menjelang berbuka puasa. Nah, alhamdulillah ini jadi podcast yang akan menemani di sore hari teman-teman semua ketika menunggu azan maghrib. Ya, jadi silakan waktu yang luang ini atau di saat menjelang berbuka ini diisi dengan kegiatan yang berfaedah. Dan alhamdulillah di sebelahnya sudah hadir lagi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Ustadz atas waktunya Ustadz. Baik Ustadz, ini seperti biasa kita akan membahas satu pertanyaan yang mungkin sering terjadi di bulan puasa Ramadan ini. Tentang ini Ustadz, apakah seseorang itu boleh membatalkan puasanya karena mungkin merasa sangat lemas ya di hari-hari pertama, atau mungkin karena pekerjaannya Ustadz, pekerjaannya berat, kayak misalkan teman-teman saudara-saudara kita yang pekerja bangunan gitu ya, dan lain-lain yang proyeknya harus mengerjakan di siang hari, di tengah terik matahari dan lain-lain. Nah itu bagaimana Ustadz secara hukumnya atau dari segi fikihnya dan lain-lain? Kalau misalkan gak sanggup, apakah boleh atau memang harus ditahan, dan bagaimana itu Ustadz? Mungkin mohon penjelasannya. Nah mungkin sebelum Ustadz menjawab, izin Ustadz ini juga kita seperti biasa sudah mengukur pandangan masyarakat terkait pembahasan ini bagaimana. Siap. Izin Ustadz, mangga. Boleh membatalkan kalau itu memang udah mau kayak membahayakan kesehatannya gitu kan. Bisa diganti ini kan, bayar utang jatuhnya kayak perempuan kalau lagi head gitu. Kalau konsekuensinya itu tergantung diri masing-masing ya, karena istilahnya amaluna amalukum gitu. Kalau memang terlalu dirasa berat banget sih ya, Islam tuh mudah. Bisa aja kita batalin, kita ganti di lain waktu gitu. Tapi lebih bagus lagi tetap beraktivitas dengan effortnya segala macam, itu pahalanya bagus banget tuh. Tidak boleh aja gitu ya, harus kuat. Kalau membatalkan puasa kan biasanya yang urgent ya, kayak misalnya sakit sampai menyakitkan diri atau membuat nyawa dia terancam, baru boleh membatalkan gitu. Kayaknya belum kayaknya. Nah seperti itu Ustadz. Tafadhol Ustadz penjelasannya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman, ikhwan wal akhwat, berkaitan dengan hukum membatalkan saum karena lemas, karena sakit, kaidah atau aturan saum itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah tentang ayat saum. Allah mengatakan ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan kemudian di ayat 185-nya faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau ketemu bulan Ramadan maka saumlah. Wa man kana maridun, siapa yang sakit atau safar maka gantilah di hari yang lain, maksudnya di qada. Jadi kaidah dasarnya adalah apabila seseorang sakit maka dia boleh membatalkan saum. Kenapa? Karena syarat di antara syarat wajib saum itu adalah sehat atau punya kemampuan. Ya, Ustaz. Kemampuan itu atau sehat itu ada dua macam. Ada yang dia sehat secara fisik, dia mampu saum, ada yang dia sehat secara syariah atau secara syar'i, atau gini, sakit secara fisik atau sakit secara syariat, dilarang atau tidak mampu secara syariat. Sekarang gini, orang yang sakit demam terus tiduran, dia nggak kuat berdiri, pusing, berarti dia fisiknya sakit. Nah ini ma'dzur ya, dimaafkan. Ada wanita masih muda, sehat bugar, kemudian haid. Nah dia tidak bisa saum, ya tidak wajib saum. Nah kenapa? Dia fisiknya kuat. Nah itu dilarangnya oleh syariat gitu. Nah apabila seseorang dia tidak kuat, maka dia dibolehkan untuk membatalkan. Bahkan di dalam fikih disebutkan, para fuqaha mengatakan apabila seseorang dia melaksanakan ibadah saum sengaja dalam keadaan fisiknya sakit dan menyebabkan tambah sakit, dia berdosa
dengan perbuatan. Misalnya kata dokter, Anda nih sakit nggak boleh saum. Ya. Kalau saum nanti madorot bagi tubuh Anda, tambah sakit, tambah berbahaya bagi jiwa Anda. Ya. Maka kemudian dia saum. Nah, di dalam pendapat para fuqaha bahkan dia berdosa. Kenapa? Karena memadorotkan dirinya sendiri. Di dalam kaidah usul disebutkan la dororo wala diror, ini dari hadis Nabi. Tidak boleh membuat madorot bagi diri kita atau bagi orang lain. Tidak boleh memulai madorot dan tidak boleh membalas madorot dengan madorot lagi. Nah ini Ustadz, Masya Allah, kalau kaitannya dengan ini Ustadz, profesi Ustadz, pekerjaan. Nah ini ya tadi padahal fisiknya mah ya kuat-kuat aja gitu ya, dia sahur juga, tapi karena keharusan dia melakukan pekerjaan ya. Itu gimana Ustadz? Nah, ini. Ya, berkaitan dengan orang yang bekerja di bawah terik matahari di siang hari di bulan Ramadan, maka ada beberapa pilihan. Yang pertama, dia usahakan dulu pekerjaannya dimundurkan ke bulan Syawal. Ya, kalau dia bisa, berarti dia harus saum seperti biasa dan tinggalkan pekerjaan itu. Kalau bisa, saya kan nggak bisa. Nah, yang pilihan kedua, minta kepada orang yang beri pekerjaannya agar pekerjaan dia diganti ke malam hari. Jadi tidak dilakukan di siang hari dia istirahat, malam harinya dia bekerja. Nah, ini pilihan kedua. Wah, ternyata nggak bisa juga. Ya, misalnya dia dimundurkan ke Syawal nggak bisa, dikemalamkan nggak bisa. Misalnya dia bekerja membangun jembatan ini harus cepat jadi, ya karena misalnya nanti atau jalan ya khawatir ada kecelakaan dan yang lainnya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Nah, kalau seandainya ini sudah terjadi, misalnya dia diundurkan nggak bisa, dipindahkan ke malam nggak bisa, maka dia saum di hari itu, sahur seperti biasa, terus bekerja. Ketika sedang bekerja dan dia kemudian lemah badannya, khawatir pingsan, khawatir sakit, maka dia boleh membatalkan. Tapi orang ini tidak boleh niat nggak saum dari subuh. Saya nggak akan sahur, dah besok mau kerja. Nah, gimana kalau tiba-tiba si bosnya atau pimpinan proyeknya bilang hari ini libur? Ya, kata mandornya libur. Gitu, kata mandornya libur loh, udah nggak saum. Ya, dan dia kalaupun niat saum sudah nggak sah karena sudah lewat subuh. Gitu. Nah, jadi dia boleh membatalkan saum ketika tidak kuat. Tapi ketika sahur dia ikut sahur, dan ketika adzan subuh harus berhenti dari makan dan minum, dan kemudian saum seperti biasa dan bekerja. Ketika lemah baru dia boleh membatalkan dan nanti diganti dengan qadha. Itu aturannya begitu. Alhamdulillah. Jadi tetap ikuti sesuai syariat dulu Ustaz ya, niat di malam hari sebelum masuk subuh, kemudian sahur dengan niat puasa Ramadan di hari itu, nanti setengah hari. Kalau memang merasa berat banget di hari itu baru boleh ya. Ini mungkin salah satu Ustaz ya, karena menjaga juga orang lain sedang beribadah juga, makanya mungkin dianjurkan ya puasa aja dulu dari awal Ustaz ya. Ini saking istimewanya bulan puasa bulan Ramadan. Iya, karena kan dia nggak ada udzur untuk kecuali dia sakit. Kalau sakit dia nggak perlu sahur, nggak perlu niat saum karena sakit. Tapi kalau orangnya mau safar, orangnya mau kerja, mau safar, saya nanti jam 9 saya batalin aja, nggak akan saum, nggak akan sahur. Terus tiba-tiba misalnya dari pihak maskapainya ngasih tahu hari ini di-delay penerbangannya ke besok hari misalnya. Nah, gimana? Udah niat nggak saum. Nah, ini seru juga tentang safar, mungkin nanti kita akan bahas khusus saja. Alhamdulillah tadi soal pekerjaan berat di bulan puasa atau Ramadan ya, puasa Ramadan sudah terjawab. Jadi silahkan dimaksimalkan dulu. Kalau emang sudah tidak ada daya dan upaya lagi, ada kebolehan untuk batal, tapi nanti tetap di qadha. Syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak podcast Ngobras menjelang berbuka. Kita akan ketemu lagi di Ngobras spesial menjelang berbuka. Syukran wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin dermawan di bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan melakukan kebaikan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Hadis riwayat muttafaq alaih. Mari ikuti jejak Rasulullah dengan cara salurkan infak, sedekah, zakat terbaiknya melalui
Semoga Ramadan ini dan seterusnya menambah keberkahan bagi rezeki sahabat fillah sekalian. Syukran wa jazakumullah khair. Barakallahu fikum.